Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap masih bisa profit walaupun IHSG-nya bergerak santai. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa support channel ini dengan subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung aja ya untuk lihat IHSG-nya ya. Ya, hari ini IHSG menguat terbatas ya 0,02%, tipis banget ya. Ya, tapi candle juga candle merah, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih nggak turun dalam-dalam amat ya. Kalau mau sideways atau koreksi tipis-tipis juga nggak apa-apa, atau hijau-hijau tipis juga nggak apa-apa. Yang pasti dalam keadaan seperti ini masih banyak saham-saham yang masih ada potensi yang bisa memberikan profit buat teman-teman semua ya. Oke, kita langsung aja ya, daripada panjang lebar lihat IHSG-nya, kita langsung lihat saham-sahamnya aja. Yang pertama adalah Indosat. Indosat juga belum kemana-mana, harganya masih sama dengan harga closing kemarin. Hari ini sempat menyentuh harga tertingginya di 6.925 ya, tapi sayangnya nggak bertahan, dia closing persis di harga 6.825. Ya, kalau misalkan dia bisa closing di atasnya akan sangat bagus, tapi nggak apa-apa, dipantau dulu selama dia nggak tembus support 6.500-nya. Harapannya dia bisa breakout resisten atau top box di 7.000 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus 7.000-nya, mudah-mudahan next targetnya 7.400-nya bisa tercapai. Mudah-mudahan ISAT bisa lanjut naik lagi, dipantau aja. Selanjutnya adalah Kekes. Kekes hari ini closingnya bagus di 109. Ini masih ada kemungkinan dia besok lanjut lagi ya. Diperhatikan aja untuk pergerakannya. Hari ini targetnya 111 sudah kena ya. Sempat menyentuh harga 114. Target terdekatnya masih sama ya, masih di 120. Mudah-mudahan bisa kena. Dipantau aja ya selama dia masih bertahan di atas harga 106-nya. Next adalah Crash. Crash juga boleh masuk dalam pengawasan lagi ya untuk di minggu ini dan minggu depan kalau dia bisa bergerak di atas harga 310. Nah, untuk target pendeknya masih di 316, tapi kalau misalkan dia bisa closing di atas 316, mudah-mudahan bisa ke target sekitar di harga 330 ya. Ini dipantau aja, mudah-mudahan bisa naik ke atas lagi. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu adalah PNBN. Nah, untuk PNBN hari ini juga menguat 2% ya. Ini target untuk 1520-nya belum kena. Harapannya besok bisa lanjut lagi. Kalau dia besok lanjut, mudah-mudahan bisa closing di atas 1520-nya. Nah, kalau misalkan sudah bisa closing di atas 1520, next targetnya itu ada di harga 1625 ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Bank Victoria atau BEVIC. BEVIC hari ini juga mengalami penguatan ya. Volumenya ada kenaikan lagi. Ini boleh dipantau pergerakannya besok kalau dia lanjut lagi. Targetnya belum kena ya di 113 dan 114-nya. Tapi kalau bisa tembus dan breakout 113 dan 114, next targetnya adalah di 118 ya. Tapi kalau misalkan dia bisa closing minimal di atas 115, ini boleh untuk hold dulu ya. Mana tahu dia mau lanjut lagi ke 124. Selanjutnya adalah Amar. Amar hari ini menguat 0,6%, tapi dia gap up ya, closing di harga 296, persis di harga resist yang sudah kita tentukan. Mudah-mudahan sempat dibawa turun dulu ya, karena dia gap up, tapi kembali menguat lagi 0,6%. Kalau dia lanjut, targetnya masih sama, yaitu masih di 314 dan 340 resistennya. Kita lanjut ke PNIN ya. Untuk PNIN ini hari ini juga menguat 1,5%. Ini kalau lanjut dan bisa closing di atas harga
1345 ini boleh diperhatikan ya. Nah, kita lihat besok kalau misalkan dia lanjut naik, kalau mau ambil teman-teman yang udah ambil posisi buy on support di 1305 juga masih boleh. Tapi kalau misalkan akan lebih bagus dia sudah mulai bergerak lagi di atas 1345-nya. Nah, kalau sudah di atas 1345 ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan targetnya di 1560 bisa kena atau paling enggak ke sekitar harga 1500-nya. Selanjutnya adalah PNLF. PNLF hari ini bagus banget ya. Dia menguat 6,03%. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut. Ini juga ada saya infokan di grup pagi-pagi waktu dia mulai bergerak. Next targetnya adalah di sekitar harga 440 ya. Nah, ini kalau misalkan 440 kena dan juga bisa closing di atas 450 akan sangat bagus. Dan masih ada resisten juga di 454-nya ya. Nah, mudah-mudahan resistannya juga bisa ditembus. Kita lihat aja apakah PNLF mau terbang lagi ke utara atau enggak. Nah, masih banyak resisten yang harus dilewatinya ya ketika mulai dia melewati harga 450, yaitu dari resisten 454, 460, 464, 474, dan 494. Selanjutnya adalah Breeze. Breeze juga boleh diperhatikan untuk pergerakannya di perdagangan besok ya. Kalau dia lanjut menguat lagi, hari ini menguat 4,9%, kembali ke dalam box lagi atau di atas harga 1585. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, untuk target saat ini adalah di 1715 ya. Mudah-mudahan bisa kena. Tapi kalau misalkan pergerakannya terbatas, paling nggak dia bisa closing di atas harga 1630 aja udah bagus. Selanjutnya adalah Arto. Arto hari ini menguat juga 7,17% ya, sudah sempat menyentuh 2830-nya tapi nggak ditembus. Tapi kalau misalkan besok masih mau lanjut, harapannya paling nggak bisa closing di atas 2830-nya. Ya, kalau misalkan sudah bisa closing di atas 2830, next targetnya adalah di 3080 ya untuk Arto. Dan di sini teman-teman juga bisa perhatikan ada gap yang ditinggal juga ya. Mudah-mudahan juga bisa ditutup di 3280-nya. Selanjutnya adalah DILT. DILT hari ini koreksi 1,4%. Ini masih oke selama dia nggak tembus dari 172-nya. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi ya untuk DILT. Targetnya masih sama di 181 dan 183. Saham berikutnya adalah Demas. Demas ini juga sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya ya. Kalau dia kembali menguat dan bisa closing di atas harga 168 ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa closing di 168 ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa closing juga di atas harga 171. Target berikutnya yaitu di resistance 179 ya. Ini masih ada target lagi di 170-nya, hanya satu tick. Mudah-mudahan bisa ke atas lagi untuk Demas. Selanjutnya adalah ADCP. Untuk ADCP ini boleh diperhatikan juga pergerakannya kalau besok lanjut ya. Paling enggak targetnya di 73 dulu ya. Kalau untuk saat ini, kalau bisa closing di 73 atau 74 akan sangat bagus. Dan masih ada resisten di atasnya yaitu di 78-nya ya. Nah, ini kita lihat aja apakah ADCP akan kembali menguat lagi. Selama dia nggak tembus dari harga 66, ini masih boleh diperhatikan. Kalau misalnya dia turun di bawah 66 ya, jangan masuk dulu. Harapannya besok bisa menghijau ya, paling nggak bisa closing di atas harga 69 dulu ya untuk jangka pendeknya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Pewon. Pewon masih belum berhasil menembus 468-nya ya. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi dan berhasil menembus 468 dan 470. Targetnya adalah di 474 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah FAS. FAS ini
saham baru ya, saham baru IPO hari ini menguat 13,6%, bagus banget. Ini kalau misalkan dia kembali menguat dan lanjut, next targetnya adalah di 108 ya. Kalau 108 yang ditembus dan masih kuat lanjut, mudah-mudahan bisa ke 120. Selanjutnya adalah INKP. INKP ini masih mantul-mantul ya di area support 7.925. Ini boleh diperhatikan kalau buat teman-teman yang suka buy on support ya, posisi seperti ini yang mungkin teman-teman cari. Untuk targetnya sendiri adalah sekitar di 8.325 ya. Kalau untuk mau hold agak panjang, ini nggak jarang sekali kalau langsung jalan, atau ke 8.400-an. Nah, untuk saat ini memang dia masih bertahan di area support untuk NKP. Selama dia masih bertahan di atas 7.925-nya, ini masih boleh dipantau. Tapi kalau misalkan dia bergerak lagi atau closing di bawah 7.925, saran saya sebaiknya keluar dulu, apalagi kalau sampai dia breakdown di 7.850-nya. Selanjutnya adalah BRMS. BRMS hari ini juga mengalami penguatan ya 2,4% ya. Ini kalau misalkan BRMS menguat lagi dan lewat dari 170 atau bahkan bisa closing di atas 170, ini sudah boleh dipantau lagi pergerakannya. Targetnya adalah di 180 atau di resisten atau top box 180 ya. Nah, kalau misalkan dia kuat tembus, target agak jauhnya adalah di 199, tapi di bawahnya juga masih ada target sekitar di harga 191-an atau 192. Ini boleh dipantau ya selama dia nggak tembus dari harga 160-nya ya. Tapi kalau misalkan dia tembus dari 160, tungguin lagi aja di area harga sekitar 152-nya. Selanjutnya adalah MDKA. Nah, untuk MDKA sudah kembali ke jalan yang benar lagi ya, kembali lagi ke dalam box, yaitu di atas harga 4.580. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman tertarik dengan MDKA, boleh diperhatikan pergerakannya di minggu ini ya. Kalau dia lanjut, targetnya adalah di target resisten 4.830 dan 4.850. Ya, kalau misalkan nggak sampai, ini juga boleh dijadikan target di 4.780-nya. Kalau untuk target yang tinggi sendiri ada di harga 4.950. Selanjutnya adalah Sido. Nah, Sido masih lanjut menguat tipis ya, tapi belum berhasil menembus 890-nya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi ya, menembus 890 atau bahkan menembus 895-nya. Targetnya masih sama, masih di 970. Dan untuk supportnya adalah di 850. Kalau dia jebol ya, sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu, yang sudah punya mungkin bisa taruh trailing stopnya di bawah 850. Selanjutnya adalah KF. Untuk KF hari ini di dekat penutupan tiba-tiba menguat ya 11,8%. Ini boleh diperhatikan untuk KF ya. Kalau besok dia lanjut lagi ya, targetnya adalah sekitar di harga 1.260. Mudah-mudahan bisa kena ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia balik badan ya, atau turun lagi ya, tunggu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ambil masuk, mudah-mudahan sih bisa kena nih 1.260-nya. Dan juga masih ada resisten ya di harga 1.300-nya. Selanjutnya adalah Goto. Goto juga boleh diperhatikan untuk perdagangan besok kalau dia lanjut menguat lagi. Paling nggak bisa closing di atas 125, ini boleh ya, boleh di hold dulu. Harapannya juga bisa breakout 128. Ini sudah 2 kali dicoba belum berhasil menembus 128 ya. Kalau dia berhasil menembus 128, mudah-mudahan target 141-nya untuk saat ini bisa tercapai ya untuk Goto.
Next adalah ASA. ASA hari ini koreksi 2,4% ya, menembus harga target juga di 1000, dia closing di 1090. Mudah-mudahan masih bisa menghijau lagi dan kembali bertahan di atas harga 1000 atau bahkan bisa menembus resisten 1035-nya. Targetnya masih sama ya, masih di 1200 untuk ASA. Next adalah Inco. Inco juga masih mengalami penguatan ya, ini juga boleh dipantau kalau dia lanjut lagi, targetnya adalah di 7025. Kalau bisa tembus dan bertahan di atasnya, mudah-mudahan bisa juga ke target 7250-nya. Lanjut adalah Medco. Medco hari ini juga menguat terbatas 0,8%, targetnya 1170 ya, kena ya ini. Nah, ini targetnya berubah ya di 1170. Nah, ini kalau misalkan besok dilanjutin ya, atau dia sudah bisa closing di atas 1170, ini akan lebih bagus. Mudah-mudahan trennya bisa ke atas. Tapi kalau ternyata dia merah lagi ya, atau bahkan menembus harga 1120, sebaiknya segera keluar buat yang sudah punya atau masuk dari bawah. Selanjutnya adalah MKTR. Untuk MKTR hari ini juga menguat 11,7%, sudah sempat tembus top box 162 atau harga tertinggi di hari ini adalah di 165, tapi nggak bertahan, akhirnya dia close di harga resisten atau top box di 162. Kalau lanjut, next targetnya di 173 dan 185. Selanjutnya adalah Mets. Mets hari ini juga menguat 5,7% ya. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya selama nggak tembus dari harga 148-nya ya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan tembus 148 jangan. Nah, apakah dia akan sideways dulu atau dia akan turun dulu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut di atas 168, ini boleh dipantau. Targetnya bisa dijadikan target adalah target top box di 188, tapi kalau misalkan tembus targetnya adalah di 210. Selanjutnya adalah Merat. Merat hari ini breakout top box 815-nya ya. Ini boleh diperhatikan lagi besok kalau Merat lanjut ya, bisa menembus 840-nya. Masih ada resisten di 870, targetnya adalah di 885. Selanjutnya VTNY. Untuk VTNY hari ini juga lanjut menguat 1,4%, masih bertahan di atas top box 420, resisten 432 juga udah sempat ditembus. Kita lihat apakah dia akan loncat lagi menuju resisten 460-nya. Next adalah Prey. Ya, untuk Prey menguat ya 1,8%. Nah, ini kalau misalkan lanjut dia harus lewatin lagi untuk resisten di 830-nya. Targetnya adalah di 880. Lanjut adalah Wood. Wood juga menguat 1,9% ya. Ini boleh diperhatikan kalau besok Wood lanjut lagi ya di atas 410. Masih ada resisten di 416. Kalau ditembus mudah-mudahan target 440-nya bisa kena juga. Selanjutnya adalah SIMP. Untuk SIMP hari ini doji di 426 ya. Mudah-mudahan besok bisa menguat lagi atau bisa menembus harga 430 ya. Nah, kalau misalkan dia bertahan di atas 430 akan sangat bagus, dan juga masih ada resisten di harga 434 dan juga target di 436. Kalau ditembus, mudah-mudahan targetnya ke 454 bisa tercapai. Selanjutnya adalah Good ya. Untuk Garuda Food sayangnya belum berhasil closing di atas 484, tapi ini sudah boleh dipantau lagi pergerakannya di minggu ini ya, besok dan juga minggu depan. Kalau dia sudah mulai bergerak lagi di atas 484. Nah, kalau misalkan sudah di atas 484,
ini dan bertahan ya, ini boleh untuk spek buy. Harapannya bisa breakout 498 ya untuk ke target di 526. Ya, selanjutnya adalah CEM. CEM hari ini lanjut ya, menguat 5,8%. Target 376-nya juga sempat ditembus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Next target 386 dan 408. Dan saham yang terakhir untuk video pertama adalah MIDI. MIDI ini juga kembali lagi ya ke dalam box atau di dalam box 4170. Nah, ini boleh diperhatikan kalau MIDI lanjut, ini juga sempat breakout top boxnya, tapi sayangnya nggak bertahan di atasnya ya, di 4350-nya. Kalau lanjut ini targetnya adalah di harga 4490 dulu ya. Kalau bisa bertahan sampai dengan closing di atasnya, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan trennya masih bisa lanjut naik lagi. Masih ada resisten juga di 4700-nya. Kalau tembus berarti masih mau menuju ke target-target berikutnya. Oke, mungkin sampai di MIDI dulu ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk video part kedua. Dan kalau cukup waktunya saya buatkan video part ketiga untuk saham-saham yang masih ada di level support. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.